Halo, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan sekaligus fungsi dari compensation event ya. Jadi ini kasusnya adalah pengajuan perjalanan dinas. Langkah pertama yang harus dilakukan setelah pengajuan perjalanan dinas diterima adalah pesan tiket pesawat, lalu pesan kamar hotel, setujui perjalanan dinas. Nah, di saat menyetujui perjalanan dinas ini ada dua keputusan yang bisa diambil, disetujui atau ditolak. Ketika disetujui maka proses selesai. Ketika ditolak maka akan men-trigger event compensation ini. Nah, lalu apa yang akan terjadi jika event compensation ini tertrigger ya? Jadi ketika ini tertrigger, dia akan otomatis membuat proses instance dari dua event compensation yang sudah didefinisikan di sini. Nah, untuk settingnya sendiri cukup mudah. Jadi di compensation ini ada dua pengaturan. Yang pertama wait for completion, yang kedua adalah activity reference. Jika kita centang wait for completion, maka di sini akan stay instansinya ya sampai proses yang di-triggernya itu selesai juga. Nah, lalu activity reference ini ada beberapa opsi. Jika non, berarti dia akan men-trigger semua compensation event ini. Lalu yang akan secara otomatis menjalankan user task batalkan tiket pesawat dan batalkan kamar hotel. Namun jika kita mau pilih salah satu, ya kita tinggal pilih saja mau mana yang di-trigger ketika setujui perjalanan dinasnya ditolak. Apakah mau pesan kamar hotelnya dibatalkan atau pesan tiket pesawatnya saja, salah satu. Tapi kalau mau semuanya, maka kita pilih non. Nah, kemudian ini mari kita praktekkan ya. Kita deploy. Oke. Kemudian di sini kita tinggal jalankan saja. Start proses perjalanan dinas ya. Nama pegawai saya, unit kerjanya marketing Jakarta. Lalu tanggal berangkatnya tanggal 27, tanggal kembalinya pada 28. Keperluan perjalanan dinas misalkan menjadi pemateri training Kamunda. Start. Oke. Dia akan lanjut ke proses berikutnya yaitu pesan tiket pesawat. Di sini masih belum terjadi apapun seperti proses normal pada umumnya. Maskapai misalkan Garuda, harga tiketnya 5 juta. Misalkan 5 juta komplit. Lalu pesan kamar hotel sesuai dengan user task berikutnya. Nama hotel Arjuna, kode booking, harganya 400.000. Nah, kemudian disetujui perjalanan dinas ini yang akan menentukan proses berikutnya. Kalau disetujui, komplit, end task ya, end event, maka tidak akan ada proses lanjut, prosesnya dianggap selesai. Tapi kalau perjalanan dinasnya itu ditolak, dia akan memicu pembatalan seluruh pesanan. Nah, maka kita coba untuk ditolak. Eventnya dibatalkan. Komplit. Nah, maka dia akan men-trigger proses ini. Jadi fungsinya itu adalah dengan melalui event compensation ini dia akan nge-trigger dua ya. Event compensation ini. Yang pertama adalah batalkan tiket pesawat, yang kedua adalah batalkan kamar hotel. Mari kita lanjut. Ini refundnya RFD 123 misalkan. Ini RFD 456. Maka prosesnya selesai. Habis ya. Jadi dari sini kita bisa memanfaatkan ya terutama untuk pembatalan ataupun revisi yang dia berjalan bersamaan tanpa mengganggu proses utamanya itu diinterrupt. Nah, selain user task ini sebenarnya ada beberapa notasi yang bisa digunakan ya, baik itu service task, hampir semua lah, atau bahkan ini semuanya, dan dia juga bisa men-trigger call activity. Dan ya di sini cuma bisa satu ya,
Bentar saya cek apakah bisa ditambahkan. Nggak bisa. Jadi dia hanya bisa men-trigger satu notasi saja si compensation ini. Demikian, semoga bermanfaat dan bisa membantu menjawab studi kasus yang ditemukan. Terima kasih.